sudahlah Mas nggak perlu melakukan hal seperti itu, Mas tinggal minta maaf, Mas tidak perlu pergi, selesai sudah saya bilang. Tapi karena ada harapan bagi saya, wah ini akan selesai lah, sudahlah. Dan saya cek kembali juga, itu mobil hanya lecet biasa, maksudnya bukan ada penyok atau apa, hanya lecet pagi. Jadi semua rekan-rekan wartawan dan selamat pagi semuanya di sini dalam rangka wawancara virtual pada pagi hari ini. Senang sekali para rekan-rekan wartawan bisa hadir dalam wawancara secara virtual ini. Dan hari ini saya akan mencoba untuk memberikan pernyataan menjawab dari sekitar berita-berita yang selama ini beredar terkait dengan laporan dari Bapak Roy Suryo yang melaporkan saya ke hukum, ya, masalah hukum ini. Saya akan mencoba rekan-rekan sekalian untuk merunut masalah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya laporan atas nama saya. Yang tadi seperti sudah disampaikan oleh Ibu Dia bahwa laporan itu peristiwa itu terjadi karena adanya pada awalnya terjadinya kecelakaan lalu lintas atau kita sebut nanti laka lantas. Okay. Rekan-rekan sekalian, kejadian laka lantas itu memang terjadi. Dan itu terjadi pada tanggal 22 Mei yang seperti sudah disampaikan tadi pada hari Sabtu tahun 2021 antara jam 18.30 sampai dengan 18.50 di depan perempatan Arion Mall Jalan Pemuda mengarah ke arah Pulau Gadung. Pada saat itu, pada malam itu jam 18.30 saya sedang melaju di jalur 3. Pada ruas Jalan Pemuda, di saat ruas Jalan Pemuda di section itu awalnya terdiri dari 4 jalur. 1, 2, 3 untuk kendaraan. Yang jalur keempat itu adalah khusus untuk jalur Transjakarta. Tapi menjelang mencapai perempatan lampu lalu lintas di Arion Mall, itu menambah 1 lagi. Jadi ada jalur untuk kendaraan umum, ditambah jalur sepeda yang paling awal digabung, jalur 1 itu digabung antara jalur 1 dengan jalur khusus sepeda, 3 jalur 1, 2, 3 itu khusus untuk menuju jalan lurus, dan jalur keempat yang kemudian itu tadinya awalnya tidak ada, itu adalah jalur khusus untuk kendaraan yang ingin belok kanan atau putar balik setelah melewati lampu lalu lintas. Sedangkan jalur kelima itu ada jalur khusus untuk Transjakarta. Pada malam itu saya sedang meluncur dengan kecepatan yang sedang, tidak cepat, normal saja. Karena seperti biasa kita akan melewati perlintasan lampu lalu lintas. Di depan saya yang 1, 2, 3 jalur yang lurus itu dalam keadaan hijau. Sementara jalur yang khusus untuk belok kanan dan putar balik itu dalam keadaan merah. Jelang 20 meter, ketika saya ingin lurus di jalur ketiga, tiba-tiba begitu saya sudah melewati kendaraan yang lapor, dalam hal ini sudah disebutkan tadi kepentingan yang diduga dan kepemilikannya adalah Bapak Roy Suryo, terjadi bunyi terjadi gesekan yang terjadi dan terdengar keras kan. Dan kendaraan saya sudah melewati kendaraan dari milik Bapak Roy Suryo pada saat itu. Dan itu bisa nanti kita buktikan dengan adanya bukti foto, di mana kendaraan saya itu mulai terkenanya itu adalah setelah bagian tengah. Jadi dimulai dari ujung pintu belakang, pintu kedua penumpang menuju bumper belakang. Jadi saya mau menyatakan bahwa selama ini ada pemberitaan bahwa kecelakaan itu terjadi antara bumper ke bumper dari depan, itu tidak benar. Jadi jika saya juga sekaligus untuk meluruskan, mengklarifikasi pemberitaan bahwa terjadinya dari bumper ke bumper seperti kejadian saya yang mengambil jalur itu tidak, tapi justru kendaraan saya itu mulai lecet itu dimulai dari ujung pintu belakang sampai bumper belakang bagian satu. Itu harus saya klarifikasi salah satunya. Dan karena terjadi benturan keras sekali suaranya,
otomatis saya berhenti. Walaupun pada saat itu jalur yang khusus untuk ke depan itu adalah dalam keadaan hijau. Sementara jalur yang keempat yang belok kanan dan putar balik itu dalam keadaan lampu merah. Saya berhenti. Saya juga mengklarifikasi, saya berhenti bukan karena diklakson, karena selama ini kan ada pemberitaan katanya saya berhenti karena klakson baru saya berhenti. Tidak, saya berhenti karena terjadi terdengar keras kendaraan saya diserempet. Saya berhenti pada saat itu tepat di paling depan garis lampu merah, otomatis normal saya akan berhenti. Saya melihat keadaan kendaraan saya ternyata seperti yang saya bilang terjadi lecet, tertarik goresan yang cukup besar di pintu belakang menuju depan. Saya panggil pada saat itu. Sementara mobil yang tadi yang menyerempet itu berhenti di belakang, kira-kira jarak 4-5 meter, seperti jarak sebuah mobil yang berhenti, jarak sebuah mobil ada kosong antara mobil saya dengan mobil yang dekat saya itu kosong. Ya, mobil itu berhenti. Setelah saya melihat, kemudian saya mencoba untuk panggil pengemudi dari mobil tersebut dengan 2 kali. Tapi saya tetap posisinya tidak menghampiri mobil tersebut, tapi tetap ada di belakang mobil saya. Saya panggil 2 kali, tidak ada reaksi, tidak ada buka jendela, tidak ada yang turun apalagi. Saya panggil lagi sekali lagi, tidak ada reaksi juga dari kendaraan tersebut. Otomatis saya baru menghampiri. Saya minta untuk tolong beri reaksi, tolong buka jendela. Ternyata dibuka oleh supirnya. Begitu sudah terbuka jendela supirnya, sang supir tidak memberikan reaksi apa. Dia hanya terdiam, tertunduk, bahkan untuk melirik ke arah saya saja tidak. Pada saat dan pada saat itu juga saya harus memberikan informasi kakak saya yang waktu itu ikut dalam kendaraan, salah satunya turun mengakhiri saya di sebelah kanan. Jadi ada saksi pada saat itu. Sang supir tidak bereaksi apa-apa, lalu saya berkata waktu itu, ya sudah, tolong kita selesaikan, saudara-saudara, kita ke pinggir dulu. Ayo, kita selesaikan. Kalau memang tidak mau lihat keadaan mobil saya, kita ke pinggir dulu, kita selesaikan secara kekeluargaan. Sang supir diam, tidak memberikan reaksi. Kemudian saya ajak lagi untuk kita selesaikan dengan baik-baik, karena itu berada di tengah jalan posisinya. Saya ajak lagi, ayo dong kita ke pinggir. Tidak ada reaksi juga sama sekali. Nah, pada saat itulah tiba-tiba ada terdengar suara dari tengah posisi penumpang, jadi di belakang supir tapi sebelah kiri, tiba-tiba ada suara yang tinggi. Kaget saya benar-benar, yang menyatakan bahwa dengan nada tinggi menyatakan bahwa saya yang salah, saya yang menyerobot jalan, kenapa Anda yang marah-marah, kamu yang salah. Nah, disitulah saya kaget. Ternyata pada saat itu baru saya melihat bahwa selain supir yang mengendarai kendaraan itu, ternyata ada penumpangnya di belakang. Dan saya duga itu adalah pemilik dari kendaraan tersebut. Nah, otomatis reaksi saya kaget, wah ini kenapa? Tiba-tiba kok saya yang ditabrak, kok saya yang marahin. Tapi kemudian saya ajak lagi sekali lagi untuk, ayo kita selesaikan, kita ke pinggir dulu. Ternyata ditolak, tetap ditolak. Menyatakan bahwa bahkan sempat terjadi, saya terdengar bahwa Anda tidak tahu saya siapa. Pada saat itu dalam keadaan kendaraan mobil yang gelap, mobilnya dalamnya gelap, sementara yang saya ingat adalah sang penumpang yang ada di tengah itu memakai kemeja putih, mungkin jaket atau jas hitam, yang terlihatnya sedikit wajahnya. Saya bilang, saya tidak tahu Anda siapa. Saya bilang, jadi saya pada saat itu tidak tahu siapakah penumpang itu dan siapakah mungkin pemilik mobil itu, saya tidak tahu sama sekali. Dan sementara sang supir juga tidak bereaksi apa-apa. Saya ajak lagi, ayo kita pinggirkan, dan dia menolak. Memang pada saat itu sang pemilik itu, yang saya juga pemilik itu, memang saya tidak mau bilang, memang saya tidak mau menyelesaikan tengah jalan, kita ke polisi terdekat. Boleh, saya bilang, silakan, nanti kita ke polisi terdekat. Tapi saya tidak mengenal dia siapa, saya ajak lagi, ayo silakan kita ke pinggir jalan dulu,
kita bicara baik-baik, selesaikan kekeluargaan. Tapi terus meninggi dan bahkan setelah itu kenyataannya bahwa sang penumpang yang saya duga adalah pemilik mobil itu bukan yang mendorong sang supir untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa menyejukkan, maaf atau memberikan reaksi yang positif, tapi beliau itu menyusul sang supir untuk cepat-cepat meninggalkan tempat. 2 kali dia mengajak, ayo kita tinggalkan saja, saya tidak mau menyelesaikan di sini, kita bukan salah kita, seperti itu kira-kira. Saya tahan dengan cara bahwa saya berkata, saya tidak melakukan tindakan apa-apa, saya tidak menahan atau memegang kendaraannya, saya tidak memegang supirnya, saya tidak memegang kemudinya, tidak. Saya bilang, jangan tinggalkan tempat ini sebelum kita selesai, ayo kita ke pinggir. 2 kali kemudian sekali lagi sang pemilik mengajak sang supir untuk meninggalkan tempat itu, akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Jadi saya juga harus mengklarifikasi, ada juga pemberitaan bahwa katanya sang penumpang yang di tengah itu mengajak pada saat itu untuk menyelesaikan ke polisi, lalu saya yang kabur meninggalkan tempat. Itu sama sekali tidak benar. Justru kami yang ditinggalkan di tengah-tengah perjalanan di lalu lintas tersebut. Dengan cepat mobil itu melaju meninggalkan kami. Saya sempat mengejar beberapa langkah, saya sempat bilang bahwa selesaikan dulu, nanti itu ditinggalkan. Dan saya juga harus mengklarifikasi lagi, ada pemberitaan bahwa pada saat mobil itu meninggalkan kendaraan, katanya saya menggedor kaca supir. Saya perlu mengingatkan lagi bahwa yang tadi saya ceritakan di awal, kaca supir itu full turun pada saat saya parkir. Dia buka, turun, tanpa reaksi apapun. Jadi saya harus mengklarifikasi lagi, bagaimana mungkin saya menggedor kaca supir pada saat kaca itu belum pada. Setelah itu saya ditinggalkan. Saya pikir tadi awalnya mobil akan berhenti setelah melewati lalu lintas, tapi ternyata tidak. Dia terus maju. Kemudian akhirnya saya berusaha untuk mengikuti mobil tersebut. Walaupun jaraknya sudah jauh, saya hanya mencoba untuk mungkin saya bisa mengikuti kendaraan tersebut. Kenapa ini? Saya ingin bertanya, kenapa saya kecewa sekali? Pada peristiwa ini, saya yang harusnya dirugikan, saya yang sudah mengajak untuk berdamai, bicara baik-baik di pinggir, tapi saya yang mendapatkan nada-nada tinggi. Itu saya sangat kecewa sekali. Makanya saya itu yang mungkin yang membuat saya akhirnya, coba deh kita lihat mobil itu mau kemana. Kami sudah tertinggal cukup jauh. Sampai akhirnya, karena saya memang niatnya lurus, ternyata mobil itu tertahan di lampu merah yang dekat sebelum memasuki kawasan industri Golkar. Nah, wah itu mobilnya, saya bilang. Coba kita ikuti. Siapa sih ini kok begitu tidak mau memaafkan, tidak mau bicara baik-baik gitu. Coba itu. Setelah itu saya ikuti. Akhirnya mobil itu ternyata memang benar memasuki kawasan industri Pulau Gadung. Saya ikuti. Saya tidak melakukan tindakan yang memprovokasi. Saya hanya mengikuti saja. Ternyata baru saya ketahui kendaraan itu menuju ke stasiun TV1 yang ada di dalam kawasan industri Pulau Gadung. Saat itu saya harus juga mengklarifikasi, sampai detik itu saya belum mengetahui siapa penumpang sama sekali. Kemudian mobil itu masuk ke TV1. Saya ada di belakangnya, saya tenang saja, saya ikuti. Begitu sudah angkat palang, kendaraan beliau masuk ke parkiran, kemudian palang tertutup. Saat giliran saya mengambil karcis, sudah ada satpam. Disitulah kami bertanya, itu sebenarnya mobil siapa? Satpam itu mengatakan bahwa itu adalah mobil Bapak Roysu. Saat itulah saya baru mengetahui bahwa itu adalah Mas saya, Mas Roy Suryo, yang ternyata selama ini memang banyak berkecimpung dalam bidang yang berkaitan, ada saja berkaitan dengan yang bekerja saya tamarkan rekan yang ada selama ini di tangan. Ada semburat harapan bagi saya. Oh, saya berharap aku saya kenal. Saya respect dulu. Lalu saya bilang, baiklah. Oh, mobilnya Mas Suryo. Oh ya udah. Saya masuk perlahan. Saya berhenti di belakang. Posisinya di belakang, jadi agak di samping, maksudnya bukan menghalangi belakang, tapi di samping. Jadi posisi
Mas Roy itu kan karena ada di penumpang sebelah kiri, itu saya turun langsung berhadapan dengan Om Suryo. Jadi Mas Suryo gitu. Jadi pas waktu Mas Suryo turun, saya sudah langsung mengatakan, Mas, saya bilang dengan Mas, ya ampun Mas, kita ini kan sama-sama bekerja di beberapa tahun. Ternyata Mas Roy, ya sudahlah Mas gak perlu melakukan hal seperti itu, Mas tinggal minta maaf, Mas tidak perlu pergi, selesai sudah saya bilang. Karena ada harapan bagi saya, wah ini akan selesai lah, sudahlah. Dan saya cek kembali juga, itu mobil hanya lecet biasa, maksudnya bukan ada penyok atau apa, lecet panjang. Tapi pada saat itulah saya kembali terkaget lagi bahwa reaksi dari Mas Suryo itu ternyata meninggi, kembali menyalahkan saya. Dia bilang bahwa saya lah yang menyerobot jalurnya. Pada saat itu jelas-jelas jalur saya adalah jalur 3 yang memang khusus untuk lurus, sementara jalur 4 itu adalah khusus untuk belok kanan atau putar balik. Dan pada saat itu kendaraan beliau ada di tengah-tengah kendaraan yang sedang menunggu giliran lampu hijau untuk belok kanan atau putar balik. Jadi itu yang terjadi. Saya bilang, sekali lagi saya bilang, Mas, udah dong Mas, udah Mas. Saya bilang pada waktu itu, saya sangat respect. Saya bilang, saya sangat respect dengan profesi Mas. Kita sama-sama kerja di pabrik. Saya katakan bahwa sudah Mas, udah minta maaf, selesai, udah nggak usah diperpanjang. Saya bilang pada saat itu untuk yang kedua kali. Tapi kembali dengan nada tinggi beliau mengatakan salah satunya adalah menyalahkan saya. Beliau mengatakan bahwa saya tidak mau menyelesaikannya di tengah jalan. Saya kembali merespon pernyataan beliau bahwa iya Mas, saya kan tadi bilang mari kita selesaikan dulu di pinggir jalan. Karena pada saat itu saya tidak tahu siapa penumpang yang ada di tengah itu. Pada saat itu, ya kan? Saya kan tadi bilang Mas, ayo kita ke pinggir jalan dulu. Ternyata seperti saya bilang tadi bahwa tidak seperti itu reaksinya, tinggi terus. Oleh karena itu kejadian dan terus menerus dan meninggi dengan nada tinggi. Saya akhirnya merespon nada yang tinggi, tapi dengan catatan saya tidak pernah mengatakan sesuatu kata-kata atau maksud yang tidak baik. Kenapa? Karena saya merasa saya kenal Mas Roy, saya respect. Saya mengatakan bahkan bahwa di depan beliau pada saat itu saya sangat respect Om Roy dengan Mas Roy, dengan fraksi Mas Roy, kita sama-sama di dunia publik, harusnya ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi itulah kenyataannya, Mas Roy terus meninggi nadanya, kemudian ya mungkin sebagai seorang yang manusiawi lah, istilahnya saya merespon dengan, saya terkaget dengan respon yang diberikan oleh Mas Roy, setinggi. Mungkin inilah yang membuat timbulnya rasa kecewa pada diri saya. Sehingga selesai, kita singkatnya selesainya di sana Mas Roy akhirnya setelah meninggi dipisahkan dijaga oleh satpam di sana untuk akhirnya beliau masuk ke dalam studio. Saya tetap di parkiran, dan setelah beliau keluar masuk ke dalam studio, ada lagi pernyataan bahwa katanya saya memarah-marahi semua satpam itu tidak benar sama sekali. Saya bisa menunjukkan nanti, ternyata ada yang bisa menunjukkan bahwa saya tidak memarahi. Justru saya sudah cooling down, saya bilang pada saat tersebut sudah, saya bisa kontrol. Nah, setelah peristiwa itu akhirnya kami pulang baik-baik dari sana. Pulang dengan satpam, saya bilang saya bisa lewat mana, itu tidak ada lagi yang saya harus klarifikasi bahwa ada kata-kata keras, marah-marah, kami meninggalkan tempat, itu sama sekali tidak ada. Saya harus juga mengklarifikasi langsung ke pemerintahnya. Nah, bahkan saya sempat bertanya pada waktu itu, di mana supirnya? Karena saya sebetulnya peristiwa kecelakaan itu kan adalah tanggung jawab si supir sebenarnya, tapi saya tidak menemukan supirnya. Pada saat saya sempat sebelum pulang, mana si supirnya? Ternyata tidak ada nomor. Udah, akhirnya saya pulang,
mungkinlah peristiwa itu yang menyebabkan begitu dalamnya kekecewaan saya ya. Jadi saya nggak bisa membohongi, saya kecewa, jadi bukan karena saya merasa uh, marah, bukan saya merasa tersinggung, saya lebih ke arah kecewa. Karena yang tadi saya harapkan sesuatu, seorang tokoh yang begitu nasional, apalagi saya sempat bilang respect pada beliau dengan hubungannya, dengan samanya yang telah dilakukan pada negara, pada negara, segala macam. Kok responnya seperti itu yang membuat saya kecewa. Mungkin itulah yang mendorong saya akhirnya rasa kecewa begitu dalam yang akhirnya membuat saya mengungkapkan rasa kecewa dalam bentuk sesuatu yang saya upload di dalam Instagram Story yang ada di Instagram saya di @luki_official. Tapi saya yakin sekali di situ saya tetap menjaga nama beliau. Saya tidak pernah menyebutkan nama, saya tidak pernah menunjukkan angka polisinya, saya juga tidak pernah menyebutkan peristiwa secara detailnya. Hanya terjadi kekecewaan yang saya sebut itu adalah kekecewaan yang terutama saya sebut adalah di halaman parkir di villa. Itulah tentang kekecewaan saya yang benar-benar mungkin itu yang membuat saya akhirnya mengambil Instagram yang Instastory yang ada di Instagram saya. Nah, oleh karena itu saya harus meluruskan di sini bahwa tidak ada niat sama sekali dari pribadi saya, dari dalam hati saya pada saat itu untuk yang namanya orang yang saya respect, saya jatuhkan namanya, saya jelekkan, saya lecehkan, saya fitnah. Itu tidak ada sama sekali dalam pikiran saya. Saya hanya mengungkapkan kekecewaan saya. Nah, ternyata ini akhirnya berujung dengan pelaporan yang nanti akan nggak tahu kan kemana. Tapi pada kesempatan ini sekali lagi beritaannya akhirnya membesar, tiba-tiba dengan cepat langsung, dan akhirnya membuat tanda kutip kegaduhan, membuat mungkin ketidaknyamanan kepada para pembaca, baik itu media elektronik, media sosial, maupun media cetak secara nasional. Dan itu sangat juga membuat saya, terutama saya juga, waduh, karena saya tidak bermaksud untuk melecehkan dia. Sampai pada itu yang Instagram berikutnya pun saya tidak pernah menyebutkan. Oleh karena itu, para rekan-rekan wartawan, sejauh ini itulah klarifikasi saya mengenai penggunaan selama ini, dan ditambah saya harus mengatakan pada kesempatan yang baik ini, sekiranya bahwa isi dari Instagram Story yang saya upload ke dalam Instagram saya itu membuat kegaduhan, membuat ketidaknyamanan para pembaca, baik pada komik, pada media elektronik, media cetak, media sosial,